Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? Satu, mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa dia tahu ini si gendut hitam, pulang kau di rumahmu. Apa? Sepertilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya. Bayangkan kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? Satu, karena Rasulullah memberikan keteladanan, memuliakan istrinya, tidak pernah menghina istrinya, tidak pernah kasar bicara sama istrinya, tidak pernah menyakiti hati istri beliau, padahal beliau punya istri 11. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, kewajiban suami mendidik istri. Lihatlah Rasulullah itu memberikan keteladanan, lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak, Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Kalau bapak berkehendak istri rajin sholat, maka bapak beri contoh tidak pernah menelaikan sholatnya. Kalau bapak mau berharap istri sopan kepada bapak, maka bapak yang lebih utama dulu memberi contoh sopan kepada istri. Rasulullah berapa istrinya? 11. Dari 11 itu Pak, tidak pernah satupun yang mengatakan, nyesal saya menikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu, rugi. Tidak. Padahal bapak pun tahu 11. Bapak cuma satu punya istri, menderita lahir batin. Nabi lelaki romantis. Nabi baca itu buku Barsanji, dijelaskan dalam kitab itu, Nabi sendiri yang jahit pakaiannya, Nabi sendiri yang sediakan sarapannya, Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan, Nabi kekasih Allah, manusia paling mulia, yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah, tidak malu cuci pakaiannya sendiri, menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi Pak. Kita mentah-mentah baru security, gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya security. Itulah Rasulullah, tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Coba mulai besok Pak, memperbaiki diri rumah tangga kita, berikan contoh yang teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Nabi romantis, begitu romantisnya Nabi, Masya Allah. Minum, beliau kalau minum, setiap minum begini, coba saya kasih contoh ya. Oh ini ada yang sudah terbuka. Misal Pak ya, beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Jadi beliau minum gini, kasih lagi istri.
Minum lagi seteguk, kasih lagi istri. Hebatnya bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Kenapa bang? Bau betul mulutmu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Berikutnya, nah, sudah punya suami, punya istri, hamil, melahirkan anak. Kewajiban bersama antara orang tua kepada anaknya. Apa kewajibannya? Satu, lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebriti? Bukan. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan kebaikan di dalamnya. Kasihlah nama-nama sahabat Nabi. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, salah satu sahabat Nabi yang menjadi panglima perangnya Umar bin Khattab, dibawa kepemimpinan komandonya Khalid bin Walid. Tidak pernah satu kali pun perang yang dia pimpin kalah. Inilah Khalid, saya mau kau nanti menjadi besar panglima orang Islam yang membela agamamu. Nih, saya mau kau seperti Khalid. Nah, lahir anaknya perempuan besar. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah, Pak? Nih Sumayyah, wanita, budak, pembantu zaman dulu, tapi akidahnya kuat, tidak pernah mau menghina Islam, tidak pernah mau menyerah membela Islam, sampai dibunuh oleh majikannya hanya karena dia tidak mau mengatakan Muhammad pembohong. Dipaksa mengatakan Muhammad pembohong, dia ludahi Abu Jahal mukanya. Pak, Abu Jahal, mukamu lebih hina daripada kotoran onta. Marah Abu Jahal, dia tikam Sumayyah, meninggal. Manusia pertama mati syahid bukan laki-laki. Sumayyah, saya mau seperti kau bela agamamu. Nah, Sumayyah. Jangan kasih nama artis. Apa artis? Iya kalau baik akhlaknya. Coba lihat artis-artis kita sebagian. Ramadan dia pakai kudung. Ramadan dia nangis-nangis, Pak. Selesai lebaran telanjang lagi pakaiannya. Mau anak-anak kita menjadi orang munafik seperti itu? Saya mau kasih kau nama siapa, nak? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI selalu ribut. Kasih nama-nama baik-baik, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama semua di sini, Pak. Terutama kalau pilih caleg. Gimana memilih caleg kalau tidak ada namanya? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Ini repot, Pak. Nama adalah simbol dalam ilmu komunikasi. Begitu Bapak dengar nama Dasat Latif, pasti apa yang ada di benak Bapak? Oh, Ustaz beleng-beleng. Ya kan? Itu simbol. Simbol. Nama dalam Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Coba saya kasih kau nama, nak, Mutmainnah. Apa artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang memanggilnya Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Kalian juga ini untuk saya ingat. Kalian yang punya nama Muhammad, jangan kau hina itu nama. Kalian yang punya nama Muhammad tapi sifatmu menghina Muhammad, kalian akan tanggung jawab nanti di akhirat. Marah itu yang menyandang nama Nabi. Dua, nama adalah identitas. Satu, nama adalah doa. Yang kedua, nama adalah identitas. Ciri. Coba Pak, kalau Bapak sebut nama, minimal saya bisa 2 tahu. Coba Bapak sebut nama. Misal Bertus Ginting. Biasanya non muslim ini, Pak. Iya toh? Iya. Dari nama saya bisa tahu. Muhammad Iqbal, pasti Islam.
Bertus Ginting, non muslim. Yang kedua suku. Dari nama saya tahu sukunya ini siapa. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Tidak mungkin Ambot Dalle Jawa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling kalau Jawa Margono, Jokowi. Jawa itu. Susilo Bambang Yudhoyono, Jawa Pak. Kalau Ambot Dalle Bugis. Tidak mungkin. Siapa namamu? Ambot Dalle. Suku Klaten. Tidak mungkin Pak. Ya, nah, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidiknya. Didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi bapak keliru dan sesat ketika bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustadz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo, mana? Ya. Anak muda. Siapa surah apa? Angkat tangan, sebut, naik ke sini. Nah, Bapak, surah ayat. Karena Bapak lupa ayatnya cuma 50, Bapak hadiah. Hadiah. Siapa yang tahu surah apa? Kan sudah ditahu surah Luqman. Ayat berapa? Ayo Bapak. Ayat 12 sampai? Pokoknya ayat 12 sampai dan seterusnya. Ini hadiahnya Pak. Coba Pak. Lain-lain itu rasanya uang Ustadz Pak. Ya. Tapi ada anak muda yang bisa? Ya, ada. Surah berapa? Luqman ayat 12 sampai? Kau bukalah. Supaya Bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran mendidik anak? Di situ, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana cara mendidik anak? Biasanya anak-anak kita senang dengan lagu, maka perkenalkan agama tauhid dengan lagu-lagu. Dengan lagu apa? Lagunya Umi Rama. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagunya Umi Rama. Kasih lagu-lagu yang Islami. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pastilah karena kepala kita bundar. Gantilah itu lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Banyak Tuhan. Ada Tuhan Siddhartha Gautama, ada Tuhan Sang Buddha, ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Tuhan yang saya sebut tadi bukan Tuhan orang Islam. Tuhan kita Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jelas. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan Maulid seperti ini, dia lagu-lagu Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Dan lanjut laginya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bangkalis? Madinah tempat tinggalnya.
Oh gitu ya mak. Terus gimana lagi dong mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat mak? Vice President atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh ibu-ibu lagu dulu. Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibelai-belai rambutnya sambil menyanyi lagi. Bila Israel. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rahma saya hafal-hafal Pak. Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu Pak. Lagunya Umi Rahma kita hafal-hafal Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu Pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan dua. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita, didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR, tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat yang taat beragama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga tentu harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit. Tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan pada akhirnya kita berharap masuk ke dalam surga, dikumpulkan anak istri kita masuk ke dalam surga. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada 3 karakternya orang munafik. Dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya, pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka.
Karena ada orang begitu Pak. Kasihan, dia pikir